Semoga selalu baik ya dari semua. Iya. Kakak gimana kabarnya Kak Ringa? Ya, luar biasa baik juga Kak Ferdi. Baik, sama sekali baik Sama Kak. ya, Kak, ya? Oke Kak, kita sebelum kita memulai ibadah Ibadah, sekolah minggu kita kita angkat satu pujian. Halo apa kabarmu? Dan dilanjutkan dengan KASIH. Kasih. Lanjutkan dengan KASIH. Ya, ada dia hafal gerakannya. Yuk kita sama-sama ya Kak ya. Iya Kak. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih itu apa? Sekali lagi ya. Kasih Yesus. Untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, apakah masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pasti semangat ya. Harus itu semangat. Kak, harus semangat. Iya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali dari lagu kita Saya Bergirang. Oke, ya Kak ya. Saya Bergirang. Ya. Diundang untuk adik-adik semua untuk berdiri. Kita sambil tepuk tangan ya. Iya. Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang saya bergirang.
Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita kembali dari lagu kita Ku Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. teruslah tumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Tolong juga agar kami dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak minta adik-adik untuk berdiri. Nah kalau sudah, sekarang coba ikuti gerakan kakak. Bungkukkan badannya ke depan. Lalu berjalan. 1, 2, 3, stop. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik merasa sulit untuk melakukannya? Nah, bagaimana kalau adik-adik berjalan seperti ini setiap hari? Apakah adik-adik bisa? Wah, meskipun adik-adik bisa, pasti punggung adik-adik akan sakit sekali ya. Kalau begitu, sekarang tegakkan badan kembali. Nah, silakan duduk adik-adik, kembali ke tempatnya masing-masing, dan sekarang dengarkan cerita kakak. Adik-adik, cerita kakak hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Ayo adik-adik yang di rumah dibuka Alkitabnya ya. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Kalau sudah dapat nas Alkitabnya, kita baca judul perikopnya bersama-sama. 1, 2, 3. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah, adik-adik, di dalam Lukas pasal 13 ayat 10 dan 17 ini diceritakan ada seorang ibu yang sakitnya sudah sangat lama sekali. Bahkan karena sakitnya itu belakangnya menjadi bungkuk. Seperti yang adik-adik lakukan tadi. Nah, sehingga setiap hari apabila ibu ini berjalan, duduk, bahkan tidur pun ia tidak bisa meluruskan badannya. Wah, kasihan sekali ya adik-adik ibu ini. Namun, walaupun ibu ini sakit, tapi ia sangat rajin beribadah. Walaupun pasti sulit bagi ibu ini untuk berjalan dari rumahnya menuju ke rumah ibadat. Bahkan mungkin juga ibu ini sering diganggu dan diolok-olok karena tubuhnya bungkuk. Nah, adik-adik, pada suatu hari ketika ibu yang bungkuk ini pergi ke rumah ibadat, ternyata di rumah ibadat itu juga ada Tuhan Yesus. Dan hari itu adalah hari Sabat.
hari Sabat sama dengan hari Minggu. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat ibu yang bungkuk ini, Tuhan Yesus menjadi kasihan kepadanya. Kemudian Tuhan Yesus memanggil ibu itu dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas ibu itu. Dan dalam sekejap saja tubuh ibu yang bungkuk itu menjadi lurus kembali. Ia dapat berdiri dengan tegap dan dapat berjalan kembali dengan normal. Wah, adik-adik, setelah ibu itu merasakan tubuhnya kembali sehat, ia langsung memuji dan memuliakan Tuhan. Wah, pasti ibu ini sangat senang sekali ya adik-adik, karena ia telah sembuh. Begitu juga dengan orang-orang yang melihatnya. Tapi ternyata ada juga orang yang tidak suka ibu ini disembuhkan. Ia adalah kepala rumah ibadat itu. Bahkan kepala rumah ibadat itu berkata kepada Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus tidak boleh menyembuhkan dan menolong orang pada hari Sabat. Sebab orang Yahudi menganggap mengerjakan atau melakukan sesuatu, bahkan sesuatu yang baik sekalipun pada hari Sabat, itu adalah salah. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus mengetahui bahwa kepala rumah ibadat itu tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat itu bahwa kepala rumah ibadat itu selain rajin beribadah, orang juga harus mau melakukan perbuatan baik meskipun itu adalah hari Sabat, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dan lakukan. Nah, adik-adik, dari cerita kita hari ini, apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita? Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk rajin beribadah. Adik-adik, beribadah itu harus dan wajib untuk anak-anak Tuhan. Karena ibadah itu wajib dan harus, maka kita harus rajin beribadah, tidak boleh malas untuk beribadah. Karena itu adik-adik, meskipun kita beribadah secara online saat ini dari rumah kita masing-masing, ataupun nanti pada saat kita sudah diperbolehkan untuk beribadah di gereja atau di gedung sekolah minggu, kita harus rajin beribadah. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat rajin beribadah. Bahkan ibu yang sakit tadi, meskipun ia sakit dan ia susah berjalan, ia masih mau pergi untuk beribadah. Apalagi adik-adik yang tubuhnya sehat dan kuat. Nah, adik-adik, ibadah itu sangat penting karena ibadah itu adalah perintah Tuhan. Dan ibadah itu juga artinya kita bersekutu dengan Tuhan. Dalam ibadah kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Juga beribadah kita lakukan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah karena kita telah diselamatkan dari hukuman dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Juga karena setiap hari Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita punya motivasi atau tujuan yang benar saat kita beribadah. Seperti ibu yang sakit tadi. Meskipun ibu itu tahu bahwa di rumah ibadat itu juga ada Tuhan Yesus, namun ia tidak langsung datang menemui Tuhan Yesus untuk minta disembuhkan. Tapi ia datang ke rumah ibadat itu karena memang benar-benar ingin beribadah. Dan Tuhan Yesus mengetahui bahwa ibu itu memang benar-benar dari kesungguhan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itulah maka Tuhan Yesus menyembuhkannya.
Nah, begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik jangan rajin sekolah minggu karena mau hadiah dari papa, dari mama, atau dari kakak sekolah minggu. Atau adik-adik rajin beribadah sekolah minggu karena mau dipuji sehingga menjadi sombong. Itu tidak benar ya adik-adik. Itu tujuan ibadah yang salah. Nah, kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan kita selain kita rajin beribadah, kita juga harus selalu berbuat baik. Percuma adik-adik rajin beribadah kalau adik-adik masih suka jahat dengan teman, masih suka ganggu adik, kakak, bahkan sampai berkelahi, masih suka melawan papa mama, dan juga perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya. Seperti kepala rumah ibadat tadi. Meskipun kepala rumah ibadat itu rajin beribadah, tapi ia tidak suka melakukan perbuatan yang baik. Bahkan ia benci dan iri kepada sesamanya. Adik-adik, itulah pesan dari cerita Alkitab kita hari ini. Adik-adik, ingatlah, Tuhan Yesus menyayangi anak-anak yang rajin beribadah dan selalu berbuat baik. Nah, adik-adik, itulah cerita kakak hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami rajin beribadah dan selalu berbuat baik. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu, baik itu anak sekolah minggu GKI Nazaret maupun anak-anak lain yang menyaksikan dan mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Bahkan anak-anak yang mungkin tidak bisa mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memberkati anak-anak-Mu, memberkati tumbuh kembang mereka, baik secara fisik dan rohani. Tuhan memberkati kesehatan mereka, memberkati kehidupan mereka, memberikan mereka kepintaran, takut akan Tuhan, sehingga mereka menjadi anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada guru. Tuhan Yesus, tolonglah supaya virus corona ini dapat segera berakhir, sehingga kami dapat kembali beribadah, bersekolah, dan bermain seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah doa kami. Yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ajarku memuji, Dia ajarku berdoa, Dia ajarku mengasihi.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah melancarkan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, kami mau mulai kegiatan kami yang selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan kami ini dari awal hingga berakhirnya, tak ada kurang satu apapun. Dan juga Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu tadi Tuhan. Semoga firman-Mu tadi Tuhan bisa menjadi pedoman hidup kami Tuhan, agar hidup kami berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Inilah seru doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Terima kasih pada adik-adik semua yang telah mengikuti ibadah sekolah hari Minggu online pada pagi hari ini. Ya, dan juga adik-adik, jangan lupa foto saat ibadah sekolah minggunya dikirim ya untuk kakak-kakaknya. Dan jangan lupa untuk soal pertanyaannya diselesaikan dan dikirim untuk kakak-kakaknya juga. Dan ingat satu lagi, selalu jaga jarak dan selalu pakai masker. Yang terakhir, cuci tangan. Oke adik-adik, sampai sini dulu untuk acara sekolah hari Minggu kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.